Aswan itu waktu kecil pernah membuat nangis guru bahasa Inggrisnya. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Apa sih ini? Sun, matahari, light terang, sunlight sabun cuci, life hidup, boy anak laki-laki, life boy sabun cuci. Gimana bener nih? Bang, bener gak sih bahasa Inggrisnya bang? Ngapa? Belajar bahasa Inggris? Pengen belajar bahasa Inggris. Kira-kira ada nggak sih orang yang bisa bahasa Inggris tapi dibawa ke sini? Iya, ada. Karena kan lagi di rumah nih kan, jadi kita mesti belajar dari rumah ya, ikut himbauan pemerintah kan. Oke, ada bentar lagi. Ada. Iya. Siapa sih orangnya? Pas banget. Kali ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa juga. Pastinya yang datang di Inspirasi Indonesia channel ini adalah orang-orang yang pasti luar biasa. Dan kali ini beliau juga sangat-sangat luar biasa. A few moments later. Yeay, alhamdulillah akhirnya sudah hadir Bang Aswanto. Ini dia yang maksud saya tadi, bahwa beliau katanya waktu kecil itu sangat-sangat benci dengan bahasa Inggris. Tapi pada saat ini beliau paling berprestasi ketika kuliah Bang ya. Benar. Sebelum kita ngomongkan bahasa Inggris, gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Kelihatan berisi, gemuk. Sekarang sudah ada yang Nambah 2 kilo sejak menikah. si menikah. Efek Menikah? tidak makan pedas. Bulan apa kemarin menikah, Pak? Januari. Januari. Tengah Januari. Tengah Januari. Bang, tadi saya opening, betul nggak sih bahasa Inggris saya? Sun kan matahari, Bang. Bagus ya. Betul. Bagus, nggak usah aja deh. Jadi saya tidak boleh belajar bahasa Inggris gitu? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Walaupun dalam kondisi social distancing tetap Ya, harus belajar. harus dong. Bang Supan, sekarang aktivitas apa nih? Aktivitas sekarang yang pastinya belum bergelut di dunia bahasa Inggris ya. Ya. Kita bersama tim teman-teman literasi lagi menyusun program, juga membersamai Bapak Ibu Guru untuk mewujudkan cita-cita Bapak Ibu Guru memiliki buku. Wow. Dan kita bersama tim-tim pegiat literasi. Juga sambil pelan-pelan menjalankan bisnis Apa? kecil-kecilan sekarang, mudah-mudahan nanti menjadi besar. Amin. Apa boleh beritahu? Bisnis apa? clothing. Clothing. Iya, Oh, penyediaan konveksi. seragam, begitu. Seragam gitu ya. Oke, gitu. Bang Supan, karantina ya ini ya. Iya. Apakah Bang mengikuti work from home atau bekerja di kantor? Ya, work from home. Karena home-nya adalah kantor. Home adalah kantor. Kantor like home, home like kantor. Office. Jadi setengah mengikuti, setengah Tidak. tidak ya. Gimana itu? Apakah Ayo sama sih ya? saja deh. Bosnya ketika kita orang lapangan Bang ya. Iya. Orang lapangan kaki sangat gatal sekali ketika karantina. Benar banget. Pengen keluar. Tapi tetap antisipasi Bang ya pastinya. Tetap antisipasi agar menjaga kesehatan. Ya. Benar kan? Di kantor pekerjaan kita juga teman-teman menerapkan ya, sebagaimana yang pemerintah kita anjurkan kepada kita, tetap kita coba jalankan. Dan kita juga sebagaimana kebanyakan orang ikut taat, kita juga taat. Intinya kita sama-sama terus tetap waspada ya. Harus pasti. Jaga kesehatan seperti cuci tangan. Iya. Benar nggak sih bahwa sekarang pada saat fase-fase ini kita lebih refleks mencuci tangan. Ketika melihat keran di depan langsung. Apakah Iya. Bang sama seperti itu? Sama. Sama kan? Iya. Bahwa memang merubah habit ya. Bahwasanya fase ini benar-benar merubah kebiasaan kita paling besar. Right, juga menjaga jarak. Menjaga jarak. Bersentuhan. Benar. Setiap aktivitas kita yang biasanya bersentuhan dengan orang lain sekarang benar-benar benar-benar terjaga, benar-benar enggak banyak sekali perubahan. Iya. Bang, pernah nggak sih? Saya pernah cerita bahwa kemarin sebelum fase ini ya, fase benar-benar jaga kesehatan. Kita waktu itu kalau makan kan asal cuci tangan, ya nggak sih? Yes. Ada teman-teman yang mengatakan, udah makan aja, yang penting pandai saja perut mengatur, ya kan? Dulunya kayak gitu kan, cuci tangan enggak. Itu ya. Iya, tapi kalau sekarang lihat rumah ada keran, langsung cuci tangan. Sekarang langsung cuci tangan, ya benar-benar ya. Bang Aswan ngomong literasi. Apa sih yang membuat seorang Aswan itu sangat-sangat menyukai literasi?
Oke, literasi yang pasti bukan yang dipakai oleh istri di dapur itu ya. Itu apa sih? Apa ya? Apa ya? Pokoknya mirip itu deh. Yang jelas literasi ditanyain Ya. Bang Arul. Ya, Konsep yang ingin kita hadirkan ini kebermanfaatan. kebermanfaatan. Ya. Saya pernah membaca sebuah artikel ya, hasil dari sebuah penelitian bahwa semakin bagusnya literasi di sebuah negara, sebuah bangsa, maka itu akan sangat berpotensi untuk membangkitkan peradaban suatu bangsa. Oh. Dan saya sangat meyakini itu, saya mengimani itu. Karena itu juga hasil penelitian dan telah dijalankan negara-negara besar dunia. Itulah yang Abang tanamkan pada sampai saat ini. Ya, artinya jika memang bangsa kita, daerah kita ingin turut menjadi bagian yang berkembang itu, maka salah satu indikatornya adalah literasi. Literasi. Nah, bagi saya esensi dari bergerak di dunia literasi adalah ingin turut menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk peradaban. Mantap sekali. Kalau boleh tahu sejak umur berapa menyukai literasi? Apakah dari SD sudah ada tanda-tanda? Enggak. Enggak. Jadi mulai kapan? Kurang lebih 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir. 2016. Berarti masih pada fase kuliah tuh ya? Yes. Iya. Ada satu buku kah yang menggugah hati hingga pada akhirnya memutuskan, wah aku cinta banget sama literasi ini. Pernah ada. Apa itu? Itu juga Masih ingat? ditulis oleh teman kita di aktivis Dawa Kampus. Oh, Saya masih ingat judulnya Hidup Sekali Jangan Merugi. hidup sekali jangan merugi. Hidup Sekali Jangan Merugi. Bercerita tentang pengalaman hidup, namun dituliskan dengan bahasanya ringan, tapi juga mengajak pembacanya berkomunikasi. Sejak saat itu saya termotivasi untuk ikut dalam dunia tulis-menulis. Nah, Bang Aswan, ngomong-ngomong masalah literasi, kan Abang tadi ada cerita bahwa Abang yang buat menggugah diri ketika membaca buku teman Abang ya. Salah satu juga anak LDK kampus. Yes. Nah, apakah dari situ Abang ingin menciptakan buku? Bahwa saya dengar-dengar, Abang adalah juga seorang penulis, ya kan? Sampai menghasilkan sampai sekarang sudah 3 buku. 3. Iya, benar. Mungkin Abang bisa ceritakan dari situ Abang berkeingin untuk menulis buku yang Abang sampai sekarang ini Abang keluarkan. Salah satunya itu. Jadi ketika saya mendapatkan buku itu juga kita dapetin nggak sengaja ya. Dalam sebuah forum kegiatan rame-rame begitu nasional, kita dapat dikasih dari yang 2016 tuh saya belum suka baca loh. Saya belum suka baca. Dapat buku itu akhirnya tertarik, mulai cari buku-buku yang sejenis mirip begitu. Akhirnya tertarik. Saya memulai nulis juga sambil baca buku sambil nulis. Nah, keinginan saat itu untuk menerbitkan miliki karya sendiri belum. Tapi mulai rajin nulis di media sosial saat itu. Facebook terutama. Facebook ya. Hingga akhirnya saya ketemu lagi dengan teman saya nih, kampus sebelah. Iya. Teman kita, wanita saat itu, dia teman-teman yang kemarin juga aktif di ini ya dari kegiatan-kegiatan kampus, juga akhirnya menerbitkan buku. Dari situ kemudian saya tersentak. Oh, kayaknya saya juga harus punya nih. Itu 2016 masuk pertengahan 2017. Iya. Saya juga akhirnya mulai naskah pertama itu di pertengahan 2017 dan seterusnya akhirnya terbit. Sampai saat ini ya. Dan sekarang sudah 3 buku. Alhamdulillah atas izin awal kita sudah punya 3 naskah ya. Satu naskahnya kemarin di awal 2018 terbit. Kemudian 2019 buku yang kedua, 2020 awal. Masya Allah, 3 buku ya. Seorang Aswan yang dulunya tidak suka membaca, dan sekarang bisa membuat karya 3 buku. Ya. Berarti memang bahwasanya seseorang itu menghadirkan rasa minat, sukanya sama buku itu tidak berdasarkan dari mereka yang berlalu. Iya. Juga bukan dari keturunan. Iya. Enggak ada gen dan sebagainya. Kadang sesuatu momentum itu bisa membuat kita itu akhirnya berubah dari seorang yang tidak suka A akhirnya juga suka A. Dan juga umur tidak mematok mah ya. Enggak. Walaupun misalkan umur 40 yang awalnya tidak suka membaca tapi ketika terkena pada momen yang kata Abang tadi seperti itu ngomong, akhirnya beliau juga menyukai buku. Benar. Ya benar ya 40 segala macam. Bang Hasan boleh cerita sedikit enggak? Dulu waktu kecil tuh pengen bercita-cita apa sih gitu? Mirip Iman kali hobi ini ya, berubah-ubah. Iya betul. Pernah ingin jadi dokter, ingin jadi pilot. Ya akhirnya yang bertahan lama itu hobi ingin jadi seorang pemain sepak bola.
Sepak sepak bola. bola. Pokoknya PlayStation sukanya main bola, Ya. kemudian Futsal tuh pasti itu. futsal pasti. Pasti itu. Sepulang dari sekolah, bola, Bola. sepak bola. Kemudian di rumah itu beberapa lemari kita yang kaca itu juga ambruk ya. Gara-gara Ditendang pakai bola. Astagfirullah. Tim favorit. Tim favorit sampai sekarang Apa? Manchester United. Wow. Manchester United. Sudah 3 kali menjuarai Liga Champions. Liga Champions ya. Kira-kira dulu pengen nggak sih jadi Power Ranger? Itu kalau masa-masa Power Ranger di hari Minggu itu adalah masa-masa kita berkelahi Iya benar. karena berebut. Iya. Saya pengen warna merah dong. Merah. Teman saya juga pengen warna merah. Berarti sama gitu dulu kecil ya? Oh, sama? Sama. Maksudnya begitu Power Ranger muncul, aku merah. Ya, sama. Aku biru. Gitu kan? Iya, Sama kan? nggak tahu padahal warna merah itu identis sekarang dengan Pemimpin. Janda bukan? Ungu itu. Nggak ada merah warna buat janda. Pemimpin ya. Tapi itu ngomong warna favorit saya loh. Ungu. Ungu. Jadi saya pengen membuang stigma negatif bahwa ungu itu janda. Tidak. Alright. Ungu itu elegan. Favorit warna abang apa? Navy sekarang. Kok bisa berubah sih? Dulunya apa? Apa? Transparan? Ya sekarang sebenarnya hijau sih. Hijau. Sebenarnya hijau. Jadi beberapa koleksi baju itu hijau. Hanya pasca menikah ini lumayan soft nih. Oh, Lumayan pas soft warnanya. ya. Oke. Suka navy sekarang. Sekarang Navi. Jadi teman-teman, unik menarik sekali bahwa seorang Aswanto yang dulunya tidak suka baca buku, mungkin buku pun jarang dipegang. Sangat jarang. Dan- sampai pertengahan 2016 loh. Nah, tuh. Ya kan? Dan sampai sekarang malah menulis 3 buku. Nanti ada beberapa tips dari seorang Aswanto bagaimana sih agar menghadirkan minat membaca mungkin bisa menjadi minat menulis, ya kan? Karena semua orang bisa jadi penulis. Bisa. Betul Bisa banget. Betul banget. Nah, sebelum kita membahas itu, kita akan mencoba flashback kembali. Aswanto lulusan sarjana terbaik di kampusnya pada tahun 2016. 2016 di bidang bahasa Inggris. Padahal beliau katanya waktu kecil itu sangat tidak suka bahasa Inggris. Penasaran? Kita tanya, gimana ceritanya Bang? Sampai pada saat Abang memutuskan untuk, aku memilih jurusan bahasa Inggris. Apakah itu karena keterpaksaan atau mungkin sebelumnya mendaftar di kampus lain, pada akhirnya ya udahlah ke kampus ini seperti itu. Gimana? Mungkin ada kisah yang inspiratif? Saya sebut itu kecelakaan deh ya. Kecelakaan. Kecelakaan. Jadi 2012 itu selesai dari SMA, itu pertama kali saya merantau. Naik bus itu muntah-muntah. Muntah-muntah. Orang kampung naik bus. Dan iya benar, mendaftar ke beberapa kampus, alhamdulillah ditolak. Kemudian Saya mendaftar ke 2 perguruan tinggi negeri sebelumnya. negeri ya, Ya. oke. Beberapa jurusan nggak ada satupun milih bahasa Inggris dan semua ditolak. Yang di 2 itu sebelumnya? Ya, Oke. hanya mendaftar Hanya ke mendaftar. perguruan tinggi swasta. Berkat dari keinginan untuk kuliah dari orang tua di kampung ya. Kampung kemudian dari pribadi juga akhirnya pengen berniat kuliah. Memutuskan jurusan yang saat itu orang tua bilang, akhir itu cari deh jurusan yang saat ini jarang di kampung kita, Iya. desa kita begitu. Oh, Dan mikirnya satu, duh ini jurusan yang saya nggak sukai nih, tapi mengingat pesan orang tua ini begitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar di bahasa Inggris. oke. Mendaftar di bahasa Inggris di satu kampus terakhir swasta itu saya mendaftar di 2 jurusan. Pertama bahasa Inggris, Keduanya program informatika. informatika, komputer. Yang lulusnya di bahasa Inggris. Hmm. Akhirnya jadi mahasiswa bahasa Inggris sejak 2012. Waktu dulu sudah bisakah berbicara bahasa Inggris? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Jadi start itu dari Ketika kuliah. kuliah. Ketika kuliah. Karena untuk menunjang ketika kuliah itu untuk mempercepat ya. Iya. Saya ikut beberapa les. Ingat saya 3 kali ikut les. 1 untuk program grammar, 1 untuk program speaking. Speaking. Ya, karena kalau dipikir-pikir 2000 awal-awal kuliah itu aduh malu banget. Ya, hancur deh bahasa Inggris hari itu. Orang kampung ya, lidahnya kampung, terbiasa makan makanan kampung. Harus
kompetisi ya dengan teman-teman dari berbagai Kota. macam daerah. Iya, betul-betul sekali. Sehingga itulah yang memicu bahwa Yes, abang benar. harus bisa. I can do it. Yes. Dan sampai saat ini bahasa Inggrisnya Ya biasa aja sih. Hanya kalau ketemu orang dari luar negeri, spontan berbicara begitu bisa. Contoh gitu, Pak. by the way, kemarin sempat ngajar ya, Bang? Pernah. Pernah di beberapa sekolah ya Bahasa di Inggris. bidang bahasa Inggris. Oh, Masya Allah, mantap ya. Menarik sekali teman-teman cerita dari seorang Bang Aswanto yang berjuang tidak menyukai sesuatu hingga pada akhirnya lebih mencintai tersebut. Nah teman-teman semua, saya ada satu karya dari seorang Bang Aswan yang sangat luar biasa. Tadi kan kita ada cerita bahwa Bang Aswan membuat 3 buku. Masya Allah. Ini buku pertama yang berjudul Jejak berharga. Jejak Berharga. Kemudian yang kedua, ini. Yes, rumus kuliah cum laude. Nah, ini yang membuat kita akan penasaran bahwasanya, wow, bisa ya gitu kan. Sampai diceritakan di dalam buku. Dan yang ketiga, Pesan Indah Tuhan yang belum dibuka. ya. Nah teman-teman, nanti ada beberapa episode dari Bang Aswan yang secara spesifik akan membahas 3 buku ini. Tapi bukan untuk kali ini. Akan ada nanti pada sesinya. Dan kita akan bertanya, Bang, berapa lama Abang membuat 3 buku ini? Maksudnya satu persatu. Jejak Berharga ini berapa lama? Oke, Jejak Berharga kalau nggak salah saya butuh 5 bulan, 6 bulan deh. 6 bulan. Ya, sampai Ini rampung. sampai rampung. Kemudian yang rumus kuliah cum laude. Ini nggak lama, kurang dari 3 bulan selesai. Karena risetnya nggak terlalu lama. Oh gitu. Ya, karena Dan sampelnya juga banyak dari saya pribadi juga teman-teman sekitar. juga pengalaman menulis sebelumnya Yes. hingga pada akhirnya mudah lah yang buat ya. Dan yang terakhir ini Pesan Indah Tuhan yang belum dibuka terakhir juga kurang lebih 2-3 maksimal 3 bulan deh. 3 bulan ya. Wow. Ada salah satu hal yang spesial di antara 3 buku ini yang insya Allah akan kita bahas-bahas di episode berikutnya. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita gali seorang Aswan. Kali ini kita akan games dengan Bang Aswan. Gimana gamesnya? Penasaran? Let's go! Dan kali ini kita masuk sesi games yang paling seru kira-kira. Jadi gamesnya ini Bang Aswan adalah kita ada gambar dan Bang Aswan boleh mendeskripsikan apa yang Abang pandang. Ya, ini sangat berhubungan dengan Abang. Kenapa dengan gambar ini ada apa? Siap? Ya, ini dia gamesnya. Oke, yang pertama, kalau Abang melihat gambar ini, apa yang terlintas di pikiran Abang? Pedas, Cabe. sakit perut. boleh diceritakan. Katanya kalau Abang tidak suka cabe ya, benar? Iya. Sekarang belajar untuk suka. Cuman ketika nyobain, ya ketika sudah levelnya rada naik begitu, dan akan bermasalah di perut. Oh gitu. Ya, Tapi dari dulu kecilnya emang tidak suka. Tidak suka. Oh. Pedas. Pernah makan sesuatu hingga menyebabkan ketraumaan? Pernah. Apa? Di bulan puasa 2014 kalau nggak salah saya, kita membuka puasa. Itu ada menunya itu risoles. Ya, kue risoles tahu ya? Iya, teman-teman? tahu. Dan biasa beberapa pedagang itu nyelipin cabai rawit di Di dalamnya. risoles. Ya. Dan saya sama sekali nggak tahu. Ambil risoles, belum minum, Ya. Makan. dan kegigit sama cabai Cabainya. rawitnya itu. Dan buyar kayak gini untuk buka puasa. Saya trauma. 2000. Gimana ekspresinya? Hah? Saya langsung nyambar air teman sebelah. Padahal perut lagi kosong ya. Perut lagi kosong. Nah ini fakta nih, fun facts bahwa Bang Aswan tuh paling tidak suka cabai. Tapi sekarang lagi berusaha untuk menyukai cabai ya. Biasa di rumah juga dipaksain untuk makan cabai. Oh gitu ya, Untuk karena makan cabai. betul. Baik, yang kedua. Ini dia. Ini istri. Istri. Ya. Sejak kapan istri saya kayak gitu? Saya tidak memperistrikanku ya. Ini kan ala-ala Bang, ala-ala kita. Oke. Ala-ala. Fine. Ya. Ya boleh lah, mirip lah. Kacamatanya ada. Ya kan? Yes. Apa di pikiran Abang? Istri. Cantik. Ya. Cantik. Terus hobi masak sekarang. Hobi masak. Kemudian suka makan pedas. Bertolak belakang berarti. Bertolak belakang. Heeh. Kemudian suka ngemil. Saya enggak.
sayang sama saya, Sayang sama saya. sama suaminya. Oh. Gimana bang? Sudah beristri ya? Pasti perubahan hidup sudah pasti Iya. apa ya? Big impact ya. Gimana? Boleh ceritakan sedikit setelah menikah ini? Sedikit aja. Ya namanya suami ya, tentu apa namanya tuntutan utama itu bertanggung jawab. Nah dari tuntutan bertanggung jawab itulah kemudian apa ya, kita merasa sesuatu yang kadang-kadang kita anggap sepele, Benar. sekarang lebih sedikit serius. Iya. Terkadang yang kita mikirannya untuk kita pribadi, sekarang ada something lain yang harus kita kasih prioritas begitu. Yang Impactnya ke situ. dulu kita memenuhi kebutuhan diri sendiri, Benar. sekarang berbagi. Ya, penuai misalnya kalau sebulannya misalnya kebutuhan segini, mau dihamburin untuk pribadi itu kadang-kadang nggak apa ya, mikirnya tuh nggak banyak begitu. Karena sudah beristri, lebih ke situ sih. Even kita pengen sesuatu tidak seperti dulu harus tlak langsung kan. Berarti harus memikirkan lagi, kembalikan lagi. Wow, luar biasa sekali. My wife. My wife. Nanti istri saya bisa nonton nggak nih? Oh, pasti dong. Kita bakal tayangin nih, Bang. Oke. Tapi maaf Kak ya, gambar ini. Oke, next. Ada satu gambar mungkin bisa Abang ceritakan sedikit. Kalau Abang bingung boleh Abang jawab. Ini dia. Guru Ya, sedang mengajar. ya. Oke. Dah. Jadi teman-teman, benar ini adalah gambar seorang guru yang sedang mengajar. Kabarnya, Bang Aswan itu waktu kecil pernah membuat nangis guru bahasa Inggrisnya. Mungkin ibu yang nonton, inilah beliau sekarang. Bagaimana Bang ceritanya? Boleh sedikit cerita? Ya, itu di masa SMA. Oh, masih SMA. Masa SMA puncak-puncaknya saya dan beberapa teman itu benar-benar nggak suka pelajaran bahasa Inggris. Jadi di sekolah itu ada guru yang baru ya. Baru. Gurunya juga masih jomblo, wanita. Iya, Nita. Akhirnya ketika beberapa pertemuan itu kita memang nggak menikmati kelasnya. Sepakat nih kita bikin dia apa namanya supaya nggak betah di kelas. Oh. Bersama tiga teman saat itu kita berulah di kelas, ya. Berulah di kelas. Akhirnya saking kesel beliau nadanya mulai tinggi dan kita nggak berhenti. Akhirnya apa terjadi? Masih muda ya, guru saya dia. Nangis dia. Ya. Nangis, apa namanya membentak kelas dan berjanji gak masuk lagi ke kelas kita saat itu. Dan itu benar, dia nggak pernah masuk lagi ke kelas kami. Walaupun baru bertugas ya. Ya. Itu benar-benar menangis. Siapa Dalang? Sampai Yes. waktu itu terjadi. Dibilang dalang sih nggak juga ya, karena itu lebih ke kesepakatan kita yang bandel saat itu. Kesepakatan forum yang benar-benar nggak suka sama pelajaran bahasa Inggris saat itu. Tapi apa kita juga akhirnya pun merasa bersalah. Iya, ketika benar. masih mengurus perusahaan. Dan itu benar-benar menjadi masa-masa apa ya yang juga sampai sekarang masih membekas ya, berkesan bagi kita. Sampai Kesan saat yang ini masih terkenang ya. masih terkenal. Boleh Bang Aswan sampaikan maaf sedikit sama beliau mungkin sedang menonton kali ini. Alright, kepada guru bahasa Inggris kami di SMA dulu, Bu Iva yang pernah mungkin terluka hatinya sampai meneteskan air mata. Saya Aswan yang saat ini sudah menjadi sarjana pendidikan bahasa Inggris. Mohon maaf, ya dari lubuk hati dan dengan ketulusan yang setulus-tulusnya mohon maaf atas kekhilafan dulu sempat membuat Ibu selaku guru kami harusnya kami muliakan, ini kebalikan. Malah kami bikin menangis ya. Maaf Bu. Semoga Ibu menonton bisa memaafkan ya, tapi kayaknya insya Allah maaf mungkin bangga Bang melihat muridnya yang dulu tidak suka sekarang malah wow luar biasa sekali ya. Baik Bang, ini adalah terakhir games, mungkin bisa Bang sedikit ceritakan ya. Oke, ini dia orang tua. Bagaimana Bang? Oke. Seberapa kita kalau ditanya seberapa itu jawabnya susah ya. Kasih sayang anak sama orang tua. Mungkin bisa Bang sedikit ceritakan. Saya beruntung ya. Salah satu mungkin yang beruntung. Statusnya hari ini memiliki 4 orang tua loh. Oh. Ya, 4 orang tua. 2 orang tua kandung, 2-nya orang tua angkat. Jadi semenjak saya umur 5 bulan itu sudah diasuh oleh orang tua angkat.
Bukan berarti saya kehilangan kasih sayang orang tua kandung, enggak. Masih sama sampai sekarang didapatnya. Dan itu yang mungkin membuat saya sangat dekat sama orang tua, Jadi sejak 2012 memutuskan merantau untuk belajar ilmu. Sejak saat itu orang tua merasa kepulangan seorang asuhan sangat ditunggu-tunggu gitu. Ya. Jadi di antara saudara saya di rumah itu dulu ketika sebelum kuliah ya, kita ya cium tangan orang tua tuh sudah lumayan banget gitu. Kalau untuk meluk, bahkan untuk mencium pipi kanan cium pipi kiri itu ya budaya di desa itu sangat jarang gitu kan. Jadi terkesan anak itu mungkin gengsi begitu ya. Nah akhirnya saya mulai itu di lingkungan keluarga. Akhirnya momen-momen seperti itu yang dirindukan oleh orang tua, keluarga, dan sampai sekarang. Artinya kehadiran saya, dan saya pun merasakan kehadiran bertemu dengan orang tua itu sesuatu yang luar biasa. Dan tentu sangat ditunggu-tunggu ya. Ya mudah-mudahan dalam momen Lebaran nanti. Iya, insya Allah ya. Ya semoga ya cepat pulih kembali sehingga kita yang bisa berkumpul lagi sama orang tua. Mungkin Bang Asman bisa sedikit, adakah kejadian yang membuat abang sampai menyesali perbuatan itu sehingga menyesali meminta maaf sama orang tua? Pernahkah sampai ada menyakiti atau segala macam? Di masa kita anak-anak, zaman sekolah itu tentu dari ucapan khilafan itu banyak sekali ya, banyak sekali yang mungkin sampai sekarang kalau teringat itu ya mungkin akan kita menetes air mata mengingat itu. Yeah. Hanya terakhir kemarin ketika di 2018 itu bapak sempat sakit. Dan itu kita udah selesai, saya udah selesai kuliah. Cuma saat itu kita melihat kondisi bapak lemah banget. Hanya saya ingat kembali dulu sering nggak nurut sama bapak, sering bahkan menjawab ketika bapak nasihati begitu. Nah 2018 bapak sakit itu menjadi momentum saya yang benar-benar harus sering ngasih kabar, berikan perhatian, apa yang menjadi ekspektasi orang tua sebisa mungkin untuk dipenuhi begitu. Itu di 2018. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin banyak sekali ya momen-momen yang saya melakukan kesalahan pada kedua orang tua ya. Dan kalau diingat-ingat itu ya banyak banget. Dan momentum saya juga belajar untuk menaati mereka, tidak membantah keinginan mereka itu ketika sudah masuk fase kuliah juga. Dan buat teman-teman ya, apalagi yang masih lengkap orang tuanya, ini kita Abang masih? Alhamdulillah masih ya, alhamdulillah. Berarti bapak sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah 2018 itu ketika sakit kurang lebih mungkin 2 pekan di rumah sakit. Dan itu kondisinya sudah sangat memperhatikan. Atas izin Allah bisa sembuh. Dan saya menemani dari awal masuk rumah sakit sampai sembuh. Oke. Ini luar biasa sekali, bahwasanya memang di balik perjuangan seorang anak, di belakangnya itu ya, jasa-jasa orang tua sungguh luar biasa kan. Apalagi kalau misalkan yang kita di kampung membiayakan kuliah anak, mungkin ada yang bertani segala macam. Itu benar-benar ya tidak akan pernah kita bisa lupakan, Bang ya. Bahwasanya orang tua adalah segalanya. Ya kan? They are everything. Yes, everything. Akhirnya sudah berakhir games kita tadi. Kali ini benar-benar terharu dan mungkin beberapa teman baru tahu kan bahwasanya Bang Aswan tidak suka cabai. Kemudian bagaimana beliau sangat menyayangi istrinya. Kemudian kisah guru tadi dan sampai pada akhirnya orang tua. Itu sangat-sangat menyentuh hati. Teman-teman semua, kita akan membahas tentang Bang Aswan ini bakal lebih luas lagi. Bang Aswan kayak diundang datang lagi ya? Siap. Harus ya datang lagi ya. Kita akan berikan karena ini udah mau Ramadan ya, mungkin video ini akan ditayang di bulan Ramadan dan teman-teman semua jangan khawatir, kami akan menemani teman-teman selama di bulan Ramadan. Jadi kalau teman-teman menghadapi puasa, boring, galau, buka YouTube, klik di channel Inspirasi Indonesia ya, betul nggak Bang Aswan? Bang Aswan terima kasih banyak, bro, atas kedatangannya. Jadi kalau datang lagi diundang datang lagi ya.
hadir insyaallah. Teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja. Teman-teman jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia. Video ini di-like, kemudian di-share ke media sosial teman-teman jika memang video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Saya Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Indonesia Menginspirasi dengan karya.